Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, selamat datang di webinar seri ketiga kita sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Didi yang akan menemani teman-teman sebagai moderator selama webinar berlangsung. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Diklat Industri dan Pasar atau BDI Denpasar. Buat teman-teman yang belum familiar, BDI Denpasar itu adalah salah satu unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian yang fokus pada pelatihan dan pengembangan SDM di berbagai bidang seperti animasi, digital content, digital content, wirausaha pemasaran, kerajinan, dan yang terbaru adalah pengolahan minyak atsiri. Kemudian ada juga pembinaan wirausaha industri atau inkubasi bisnis dengan klaster animasi, digital, dan kerajinan. Kita juga punya bengkel makerspace, yaitu fasilitator alat kerja, kerajinan, dan kria. Serta ada workshop design thinking, social media marketing, workshop manajemen, dan produktivitas IKN, workshop fotografi dan editing dengan smartphone, efektif team building, dan sebagainya. Jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang BDI, boleh mampir ke sosmed kami ya. Nah, di webinar seri ketiga kali ini kita akan bahas design thinking untuk pemula, ubah masalah jadi cuan, tips gali ide kreatif untuk usahamu. Seperti yang kita tahu, dalam bisnis selalu ada tantangan dan masalah yang harus dihadapi setiap harinya. Nah, tantangan ini bisa berdampak pada kualitas produk maupun layanan bisnis kita. Tapi tenang, ada cara untuk mengatasinya. Kita akan belajar bagaimana menemukan solusi kreatif menggunakan design thinking langsung dari ahlinya. Nah, narasumber kita kali ini adalah salah satu instruktur di BDI Denpasar, yaitu Mas Ibnu Saiful Amrin. Nah, Mas Ibnu ini eh, dulu pernah bekerja sebagai Markom FX Lifestyle di Jakarta tahun 2012, pernah juga sebagai desainer, Markom, supervisor marketing, sales dan digital di PT Aston Grapindo 2013 sampai 2017 dan menjadi ASN Kementerian Perindustrian tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga memiliki sertifikat sebagai asesor, senior graphic designer, digital marketing, dan social media marketing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Mas Ibnu. Mas Ibnu, silahkan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Ibnu. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik, Kak Didi. Terima kasih, Kak Didi, openingnya keren banget. Gimana puasanya hari ini, Mas? Lancar? Lancar. Kak Didi gimana puasanya hari ini? Oh, lancar. Oh iya, iya. Eh, Masih kuat sampai jam 4 sore, Mas? Hari ini cukup sejam aja, jangan panjang-panjang ya, karena lagi puasa. Nah, kebetulan ini kan kita membahasnya untuk pemula dan materinya juga kita tidak akan terlalu dalam. Nanti kalau mau yang versi yang lebih apa ya komplit, lebih lengkap itu kita ada workshop berbayar design thinking. Nah, itu kurang lebih intensif selama 5 sampai 6 hari. Itu benar-benar kita ulik dari awal sampai akhir. Kalau ini kan di webinar kita versi yang untuk pemula dan pengenalan aja begitu. Ya udah nih, Mas, karena keterbatasan waktu, kita mulai aja langsung ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Didi. Halo, selamat sore rekan-rekan peserta webinar Design Thinking. Ya, ini series ketiga. S3 dan nanti ada dua batch series ya yang lagi ongoing di BDI Denpasar. Itu pertama untuk design thinking, yang kedua adalah sosial media, dan kebetulan saya mendapat untuk menyampaikan materi di design thinking ini. Izin share screen ya untuk menyingkat waktu. Oke, saya sedikit mengulik ya atau mengulang dari materi yang sebelumnya. Kemarin
Sudah ada dua series yang membahas design thinking. Yang pertama adalah Kang Sidik atau Mas Sidik. Pak Sidik menyampaikan tentang manfaat tentang design thinking, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa. Intinya sebagai pengantar design thinking. Kemudian di seri selanjutnya ada Kak Krisan yang membahas tentang empathize, di mana itu seakan-akan kita memahami apa yang dirasakan oleh pelanggan, calon pembeli, atau apapun itu, sehingga kita dapat merasakan kegelisahan atau kekurangan dari produk kita atau pelayanan kita. Itu di mana ada empat test map, kemudian ada juga user persona kemarin yang disempat oleh dibahas Kak Krisan. Kemudian saya akan membahas tentang define dan ideate. Itu gimana cara menentukan fokus masalah, kemudian uh, gimana metode mencari ide-ide yang kreatif. Kemudian nanti di seri terakhir itu ada seri prototype dan tes. Itu narasumbernya masih kita rahasiakan. Badannya cukup berotot ya kalau di slide. Kemudian ada IPMP itu adalah kata kuncinya. Nah gitu. Jadi nanti ada 4 webinar yang membahas tentang design thinking ini. Oke, untuk materi hari ini saya akan membaginya dalam 4 topik bahasan ya. Pertama adalah define atau menuliskan fokus masalah. Kemudian dua adalah di balik masalah selalu ada peluang. Itu udah mulai ke gimana kita mencari ide-ide kreatif. Kemudian ketiga adalah menganalisis ide kreatif. Keempat adalah praktek sederhana brainstorming. Gitu. Ya, saya akan sedikit mereminder apa yang disampaikan oleh Kak Krisan kemarin ya. Di Empathy Map itu ada namanya Empathy Map Canvas, di mana ada pada siapa kita berempati, kemudian apa yang harus mereka lakukan itu sebagai tujuan dari kita membuat empathy mapping. Kemudian apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka dengarkan. Itu adalah salah satu bagian dari empathy map ya. Kemudian apa yang mereka pikirkan dan rasakan itu adalah pain and gain. Yaitu di sana ada terbagi dua antara ketakutan, tantangan, kekhawatiran. Kemudian di gain itu adalah apa yang mereka butuhkan gitu. Oke, sebagai contoh kalau yang dari kemarin itu Om Surya adalah seorang PNS yang berangkat ke kantor setiap hari dengan mengendarai sepeda motor. Beliau selalu membawa laptop dari kantor ke dalam tasnya. Goalnya adalah bisa pulang pergi ke kantor membawa laptop dengan selamat. Entah itu pas posisi hujan atau maupun apapun itu ya. Nah, kemudian di empathy map itu juga udah diisi sebagai contoh itu adalah apa yang mereka dengarkan. Dengarkan adalah mereview tas dari YouTube. Kemudian alat kantor harus dirawat dengan baik. Kemudian apa yang mereka pikirkan dan rasakan, nah selama ini uh, yang Pak Om Surya pakai itu adalah tas gratisan mengikuti pelatihan. Nah, tas gratisan itu tidak begitu bagus. Kemudian khawatir juga tiba-tiba robek atau pas hujan itu tasnya rusak, basah dan lain-lain gitu. Terus apa yang Om Surya lihat? Om Surya itu adalah sama teman PNS. Kemudian tas pengendara motor yang lain. Jadi apa yang Om Surya lihat itu bisa jadi menginspirasi Om Surya untuk mendapatkan tas yang dia inginkan gitu. Kemudian apa yang Om Surya katakan dan lakukan? Seringkali terburu-buru saat berangkat pulang kantor karena harus antar jemput anak. Kemudian kalau hujan, air deras pasti masuk dalam tas. Terus nggak punya waktu cari-cari tas. Intinya Om Surya ini sibuk kerja dari pagi sampai sore, dia juga harus antar jemput anak. Nah, itulah guna empati map kita harus mampu merasakan apa yang dirasakan Om Surya ini. Bahwa ternyata kenapa dia sampai kok nggak bisa apa ya nyari tas, punya referensi yang bagus. Oh, ternyata dia itu punya seperti kendala-kendala itu. Kita harus memahami itu. Nah, dia punya keluarga, kemudian dia nggak punya waktu. Nah,
Terus apa yang dia khawatirkan, dia harus selalu berhati-hati ketika saat berkendara agar tasnya tidak rusak atau terkena hujan. Kemudian tas yang bagus, harga tidak sesuai kantong. Intinya harga itu, harga ya tas yang dia inginkan itu terlalu mahal gitu. Kemudian laptop atau gennya adalah laptop kantor terlindungi dari kerusakan angin dan hujan. Nah, dari sini kita sudah mengisi lengkap tentang empathy map. Selanjutnya apa? Tahap selanjutnya adalah kita harus mengkonversi masalah apa, poin apa yang harus segera diselesaikan. Itu kita udah masuk ke define ya, menentukan fokus masalah yang perlu diselesaikan. Dari banyaknya kata-kata yang sudah tertuang dalam empathy map tadi, kita harus eh, mengkerucutkan mengkerucutkan masalah apa yang harus diselesaikan gitu. Nah, desain sendiri ada ada tiga ya, secara teori. Itu ada desirability, feasibility, dan viability. Desirability adalah keinginan atau kebutuhan konsumen akan masalah dan solusi. Artinya ketika kita menyembuhkan sesuatu itu harus fokus kepada keinginan dan kebutuhan konsumennya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan feasibility, yaitu adalah teknologi yang memungkinkan. Jadi eh, kita harus sadar diri sumber daya apa yang bisa kita gunakan gitu. Kemudian kita jangan juga melupakan dari viability adalah tujuan bisnis kita gitu. Jadi berkaitan dengan profitnya. Nah, ketika tiga, tiga ini kita pahami dengan baik, maka akan ada irisan yang tiga itu saling ketemu. Itu yang dinamakan sweet spot. Nah, sweet spot ini adalah solusi, bukan solusi ya, eh, fokus masalah, fokus masalah yang harus segera diselesaikan atau yang dibutuhkan oleh konsumen atau calon pembeli, konsumen atau apapun itu, telah mempertimbangkan dari keinginan dan kebutuhan konsumen, kemudian teknologi yang memungkinkan untuk adanya solusi itu, kemudian harus juga melihat dari sisi bisnisnya atau profitnya, sehingga kita bisa eh, membuat suatu rumusan masalah yang harus segera ada solusinya. Nah, kalau sini dari empati map tadi, maka define yang saya buat adalah produk tas kerja ransel dengan slop laptop. Karena Pak Om Surya tadi dia berkeluh kesah, dia tiap hari harus bawa laptopnya gitu. Kemudian berbahan lapisan waterproof di bagian inner karena Om Surya tadi takut ketika musim hujan tasnya rusak, basah dan lain-lain. Nah, dan cover mantel tas di bagian outer untuk slot penyimpanan covernya itu di bagian bawah. Artinya ketika cover mantel itu tidak digunakan, dia taruh di bagian bawah sehingga tidak merusak estetika dari tas itu. Nah, karena Om Surya tadi juga bilang tas yang dia inginkan ternyata harganya mahal, maka di situ juga harus ada harga jual di bawah 250.000 dengan sistem karena Om Surya tadi malas pergi toko toko, artinya keterbatasan waktu Om Surya tadi, maka sebaiknya penjualannya itu di marketplace. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menyimpulkan sebuah ini ya, event adalah menentukan fokus masalah yang perlu segera diselesaikan. Nah, balik lagi untuk menentukan fokus masalah yang segera diselesaikan, kita harus memahami tentang desirability, feasibility, viability dulu gitu. Sehingga ketika kita menentukan fokus masalah untuk segera, segera diselesaikan tersebut, kita itu tidak sembarangan karena kita juga harus memahami keinginan, kita juga harus memahami sumber daya kita juga harus jangan lupa kita juga di sana ada bisnis sehingga ada profit di sana. Nah, ketika define itu sudah ditentukan,
maka kita harus masuk ke idiot. Gitu. Nah, sebelum masuk ke idiot, di sini ada saya opportunity dan problem gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau berpendapat. Oke, ada teman-teman di sini yang mau berpendapat? Nggak ada ya? Oke, jadi sekedar info ya, nanti ada voucher GoPay untuk peserta yang aktif. Nanti Kak Didi silahkan ya Kak Didi ya memilih biar webinar ini biar sedikit lebih aktif gitu ya, gitu. Jadi ini sesuai judul yang ada di poster-poster ya, gitu. Ada opportunity, ada problem. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika ketika orang contohnya ketika uh, ini cerita 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 dari dosen saya ya yang dia juga akhirnya merasa mendapatkan problem ketika dia kuliah S3 di UNUD pada rumahnya itu Singaraja gitu. Nah, dia tuh capek banget gitu ketika dia harus PP gitu. Pak, karena dia nggak mungkin stay lama di Denpasar saat itu ya. Nah, dia itu problemnya beliau adalah dia itu pengen ada transportasi yang mengantarkan dia dari Singaraja ke Unut gitu. Nah, itu yang tiap hari itu jalan. Nah, saat itu ternyata itu belum ada gitu. Belum ada padahal beliau itu pengennya eh, ada transportasi yang sehingga dia tidak nyetir sendiri dan sehingga dia tidak capek gitu ya. Nah, ternyata beliau itu mengumpulkan teman-teman dia yang kuliah juga atau yang juga ngambil S3 juga di akhirnya akhirnya mobil dia itu ja- jadi solusi dia gitu. Dia nggak nyetir sendiri, bahkan dia akhirnya dapat dapat untung di sana karena dia seakan-akan secara tidak langsung dia itu buka agen travel gitu ya. Dengan mobilnya sendiri menawarkan ke rekan-rekannya atau orang-orang yang mempunyai perasaan yang sama, yang dia itu capek nyetir PP Singaraja Denpasar sendiri gitu. Padahal itu kalau ditempuh setiap hari itu PP bisa 5 sampai 6 jam ya. Nah, itu. Nah, akhirnya itu dia secara tidak langsung itu menawari ke orang-orang, "Yuk, kita bareng yuk." Nah, nanti kita untuk ganti bensin dan lain-lain. Nah, itu. Nah, disitulah akhirnya dia mempunyai usaha di balik problemnya dia gitu. Mungkin teman-teman di sini yang mungkin ada yang juga udah UMKM, mungkin ada yang sudah bisnisnya running. Nah, mungkin juga dulu mengalami hal yang sama bisa jadi gitu. Nah, jadi di sini adalah ketika ada problem di sana sebenarnya ada ada peluang untuk mendapatkan keuntungan gitu. Dan dan dosen saya tadi itu sampai saat ini masih menjalankan itu karena eh, di sisi ternyata itu memang menguntungkan karena selama ini memang belum ada yang benar-benar eh, mempunyai layanan itu yaitu PP antara walaupun ada tapi tidak istilahnya tidak eksklusif lah gitu. Gitu. Jadi itu mungkin itu bukan untuk bukan untuk yang mau merintis usaha saja ya. Bisa jadi yang sekarang ini sudah merintis usaha di balik problemnya saat ini mungkin itu juga bisa bisa digali gitu. Apa sih yang produk-produk kita yang bisa bisa kita kembangkan atau enggak bisa uh, kita bisa scale up lah gitu. Sehingga peluang itu selalu tetap ada gitu. Nah, oke. Butuh metode untuk menuangkan peluang dalam kurung ide liar di pikiran menjadi sebuah konsep tertulis yang struktur dan bisa dipahami.
sering kan kita kayak mempunyai ide apa gitu, tapi cuma di kepala gitu ya. Misalkan kita lagi duduk bengong atau pas kita lagi mungkin yang bisnisnya running deh, running terus bengong sore sambil ngopi gitu, tiba-tiba wah saya pengen ini nih gitu. Saya pengen buka cabang di sini. Saya pengen launching produk baru di sini nih, kayak gini nih. Tapi sayangnya itu sebatas ide liar di pikiran gitu. Saya yakin sering banyak orang seperti itu. Namun tidak tidak serius karena apa? Karena tidak dijadikan sebuah konsep tertulis yang terstruktur dan bisa dipahami gitu. Nah, metodenya seperti apa sih gitu? Ya, itu adalah kita masuk ke ideate atau menggali banyak ide-ide dan solusi kreatif. Nah, ide sendiri itu metodenya banyak ya. Ada brainstorming, mind maps, Camper, 5Y, Crazy Edge gitu. Namun kita akan membahas tentang brainstorming aja gitu. Mungkin ada yang pengen eh, berpendapat apa sih brainstorming itu? Gitu. Sebelum kita membahas lebih detail, atau enggak pengen bertanya yang tadi sebelumnya, ada materi tadi sebelum masuk ke ide itu di event tadi, siapa tahu pengen ada yang ditanyakan boleh. Gitu. Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, oke, brainstorm adalah menggali banyak ide-ide kreatif dan mencari solusi kreatif gitu ya. Di mana teknik ini atau brainstorming ini adalah mengumpulkan ide atau gagasan secara spontan dari anggota kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Brainstorming juga disebut dengan curah pendapat atau sumbang salah itu secara teori ya. Intinya brainstorming itu di mana orang tuh bebas ya, bebas mengungkapkan gagasan, mengungkapkan ide liar-liarnya, kemudian di dalam suatu forum atau di dalam suatu eh, apa ya, diskusi ya, diskusi sehingga tujuannya adalah mendapatkan solusi out of the box, ide yang lebih kreatif dan fresh. Jadi itu. Jadi brainstorming sendiri fungsinya adalah kadang-kadang kan ada juga kayak usaha itu yang benar-benar ditentukan oleh pemiliknya atau hanya level-level tertentu. Kadang-kadang nggak melibatkan stafnya, kadang-kadang. Nah itu, kadang-kadang ketika kita melibatkan stafnya, ada ide liar yang muncul aja gitu, atau lebih kreatif seperti apa, nah gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya brainstormingnya. Nanti kita akan praktek secara sederhana tentang brainstorming ini. Oke, nah brainstorming sendiri, pastikan dulu ada beberapa guideline ya brainstorming itu. Pertama, semua peserta brainstorming itu harus benar-benar memahami fokus masalah ya gitu. Pastikan dulu sebelum sebelum mengikuti brainstorming itu para peserta itu harus memahami fokus masalah itu penting banget gitu. Kalau nggak karena nggak memahami, akhirnya terlalu liar, terlalu mengada-ngada akhirnya gitu. Harus memahami fokus masalah gitu. Kemudian harus ada leadernya atau pemimpin. Pemimpin eh, sehingga ada yang mengontrol ketika suasana itu tidak kondusif gitu. Kemudian ketiga adalah relevan partisipan. Jadi pastikan peserta itu benar-benar yang relevan gitu dengan permasalahan. Contohnya, misalkan dalam suatu perusahaan ingin membahas tentang marketing gitu. Ya pastikan orang-orangnya itu yang memahami tentang marketing, orang-orang yang bekerja di marketing gitu. Gitu. Jangan sampai orang produksi, orang purchasing, atau orang keuangan itu juga ikut campur ya gitu. Artinya ide-idenya itu akhirnya nanti ada yang ada tidak masuk akal gitu. Kemudian
just listen, don't judge. Artinya bebas, semua orang itu bebas mengungkapkan pendapat, kalaupun nanti dengan metode tertulis, boleh semua tertulis, dibacakan, tapi nggak boleh dijudge. Oh, idemu ini nggak bagus, gini-gini, nggak usah. Semua semua ide itu dikumpulkan terlebih dahulu gitu. Nanti akan ada kita mengolahnya itu menjadi suatu komposisi dengan metode SMART gitu. Kemudian apa yang disampaikan adalah ide, bukan kritik. Ya, contohnya karena nggak suka dengan contohnya supervisor marketingnya atau nggak suka dengan salesnya atau nggak suka dengan manajernya, contohnya seperti itu akhirnya hanya menyampaikan kritik aja gitu, bukan ide-ide untuk sebuah solusi dari suatu masalah gitu. Nah, ketika ketika semua sudah urun rembuk atau dengan metode tertulis semua sudah tertulis. Nah, fungsinya di sini leader itu dia mengkonversi semua gagas-gagasan itu dengan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound gitu. Artinya spesifik itu harus jelas apa yang ingin dicapai gitu. Kemudian measurable adalah semua harus bisa diukur sehingga bisa dievaluasi. Kemudian achievable adalah harus realistis. Nah, harus realistis dengan apa, sangat dengan sumber daya dan waktu yang dia punya lah gitu. Kemudian relevan adalah tujuannya harus relevan dengan grand design awal gitu. Contohnya eh, misalkan jualan baju, tiba-tiba pengen jualan makanan. Nah, itu menurut saya itu bukan lebih itu, tapi lebih ke ide liar jadinya gitu. Kemudian time bound adalah harus memiliki batas waktu yang jelas, sehingga akan memotivasi. Oke, nah contohnya seperti ini. Akhirnya ketika urun rembuk itu atau brainstorming itu sudah dijalankan dengan mungkin dengan puluhan ide-ide liar, akhirnya disepakati bahwa akan menaikkan produk omset, produk daster dengan produknya adalah dengan yang Katung Premium 100% dalam 3 bulan ke depan. Artinya targetnya adalah menaikkan omset daster Kartun Premium 100% dalam 3 bulan ke depan. Nah, untuk mencapai itu, maka dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama, mengurangi waktu produksi dari 3 hari menjadi, ini hanya contoh ya, 3 hari menjadi 2 hari. Itu akhirnya apa? Itu bisa diukur. Apakah itu bisa achievable nggak? Oh bisa gitu. Nah gitu. Kemudian meningkatkan skor kepuasan pelanggan dari 70% menjadi 90%. Nah ini dalam 3 bulan akhirnya apa? Semua itu harus terlibat dari segi produksi juga harus bagus, dari sisi marketing juga harus bagus, dari sisi pasca penjelian juga harus bagus. Karena apa? Ini terkait dengan skor kepuasan pelanggan. Karena kan ini misalkan penjualannya paling laris contohnya di Topet atau Shopee ya. Nah, konsumen kan bebas ngasih bintang gitu. Nah, itu sangat bahaya sekali gitu jika 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 skor kepuasan ini tuh tidak tercapai gitu. Kemudian mengurangi tingkat cacat produksi dari 4% menjadi 2%. Kemudian memberikan bonus seluruh pegawai jika target tercapai. Artinya di breakdown ya, di breakdown dari tadi itu. Dan meningkatkan interaksi sosial media dengan budget 3 juta per bulan. Nah, mungkin yang sebelumnya hanya budget 1 juta ya, ini dijadikan 3 juta per bulan. Dan 6, membuat program menarik untuk resellernya. Jadi ketika sudah ada ide liar, itu disimpulkan dan dijabarkan lagi menjadi suatu langkah-langkah yang bisa dengan metode SMART lah, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound gitu. Mungkin ini bisa nanti dipraktekkan di usaha Bapak Ibu sekalian dengan pelan-pelan ya, yang kira-kira achievable aja gitu, yang kira-kira bisa bisa dilakukan seperti apa sih gitu. Jadi semua itu harus bisa diukur, jangan cuma kayak saya pengen menaikkan omset kita paling enggak bulan depan 2 kali lipat, tapi apa langkah-langkahnya? Nah itu di breakdown dengan pelan-pelan, yang kira-kira kita bisa mencapainya seperti apa, dan kira-kira kita punya teknologi, punya sumber daya, punya biaya yang cukup untuk mencapai itu. Jangan sampai terlalu melewati batas gitu. Oke, ini ada kayak studi kasus ya. Usaha rumahan dengan produk
roti kopi ala-ala Roti O yang selama ini hanya melayani pesanan di sekitar rumah dan lingkungan kerja dengan rata-rata per bulan 100 pesanan. Rasanya cukup mendapat testimoni positif. Akhirnya eh, berarti di sana tidak ada penjualan digital ya. Jadi benar-benar kayak penjual itu cuma nanya gimana rasanya, enak, enak, enak. Nah, gitu berarti ada testimoni positif gitu. Pemilih ingin meningkatkan omset setidaknya 250 roti per bulan dengan market yang dituju adalah lingkungan sekolah dan pemerintahan. Artinya pemilih ini juga pengen apa ya, pengen menambahkan omsetnya, tapi juga nggak mulu-mulu. Dan dia juga punya target yaitu adalah lingkungan sekolah dan pemerintahan. Mungkin dengan contohnya untuk supplier snack atau rapat, nah, mungkin seperti itu. Karena dia juga kerja, cuma dia orang kerja dan dia di sini juga belum besar gitu. Namun keinginan menginginkan omset ini bingung harus seperti apa. Nah, gitu. Nah, sebelum coba kita brainstorming, apa kendala utama apa jika menjadi pemilik usaha? Oke. Ada yang mau? Oke, silahkan Mbak Amanda Christine, Lady Willa kalau pengen berpendapat, silahkan. Oke, Kak. Perkenalkan, nama saya Amanda Kristina Dewila dari SMK Teknologi Nasional Denpasar. Mungkin dalam opininya saya, mungkin kan ini kan perusahaannya ini kan ada di sekitar rumah ya Kak. Ya, mungkin dalam penjangkauan penjualannya itu masih belum cukup luas gitu sih Kak. Misalnya kayak di toko-toko toko-toko kota atau enggak kayak di supplier-supplier luar. Jadi yang otomatis juga secara feedbacknya itu cuman sekitar kayak kenalan aja gitu. Sebenarnya itu kita bisa memperluaskan jangkauan penjualannya usahanya ini bisa lebih luas aja gitu sih Kak. Itu dari saya Kak. Terima kasih. Sorry masih tak mood. Terima kasih Mbak Wina atas pendapatnya. Mungkin ada yang lain dulu. Kak Numa, Kak Numa. Ada yang lain? Jadi ini kendala utamanya dulu. Kendala yang utama. Kalau tadi kan Mbak Wina sudah masuk ke ranah yang lebih dalam ya. Di sana Mbak Wina memaparkan tentang gimana keterbatasan pengusaha dalam memasarkan karena masih rumahan, masih apa. Nah, sekarang kita bicara tentang kita kan mau berproses ke brainstorming nih, brainstorming. Kendala apa sih? Misalkan dia sebagai pengusaha rumahan gitu. Kendala apa gitu? Ada yang lain mungkin berpendapat? Ya kita sharing ilmu aja gitu. Saya juga di Saya sini. izin Pak, saya Ya siapa? dari Dapur Boleh Poin, perkenalan. dari Dapur Poin Kota Bima. Oh, salam kenal, Ya, Bu. salam kenal Bu, Pak. Ini Pak, kebetulan juga ini kan tadi saya juga baru Zoom dengan ini room sebelah mengenai UMKM juga. Paling kendala utama buat saya pribadi yang mempunyai UMKM di rumah itu eh, selain 5P yang paling benar-benar apa sulit itu ya personnya Pak. Biasanya tuh selain selain dari produksi price-nya, tapi personnya yang utama yaitu manusianya, sumber daya manusianya. Jadi saya tuh terkendala di mungkin staf atau pegawai tambahan gitu. Kadang tetangga yang kanan kiri ini kepingin diajak malah ngomongnya nggak enak gitu loh. Jadi bingung kita mau memperbuka, meluas atau merekrut anggota itu susah ngajaknya. Gimana gitu, Pak. Jadi seperti itu mungkin kalau untuk saya sendiri pribadi di usaha saya di rumahan ini. Makasih sebelumnya, Coach. Ya, makasih ya, Bu, atas pendapatnya. Jadi eh, sangat benar sekali ya. Jadi kendala utama ketika kita usaha kecil atau usaha rumahan UMKM yang level kecil itu adalah pertama SDM. Pertama kita itu
tidak punya teman untuk berbagi beban gitu. Jadi one man show gitu. Jadi kayak ya ngolah racikan sendiri. Ini kan kita fokusnya ke roti ya. Tadi ya roti ya. Ngolah racikan sendiri, baking sendiri, memasarkan sendiri, terus apa ya delivery sendiri gitu. Nah, itu adalah ketika kita levelnya masih kecil itu kita benar-benar one man show gitu. Dan kita mau mau berdiskusi sama siapa gitu. Dan kita itu mau brainstorming sama siapa ketika kita benar-benar one man show. Nah, gitu. Itu adalah kendala utama ya. Ketika usaha itu sebenarnya masih kecil gitu. Benar-benar kita itu harus menanggung beban itu sendiri gitu. Padahal dia juga harus masih kayak mengelola keluarganya, harus mengelola keuangan dia secara bekerja. Padahal dia punya mimpi usahanya itu juga pelan-pelan besar. Nah, itu adalah salah satu kendala utama yang dialami gitu. Nah, mungkin itu juga dirasakan mungkin kalau di sini ada peserta UMKM bisa jadi dirasakan juga dulu pas lagi membangun membangun usahanya seperti apa. Nah, gitu. Jadi dua orang tadi yang berpendapat, terima kasih banget. Kemudian saya izin share lanjutan ya. Saya sepertinya ngelak ini. Oke, udah bisa. Oke, saya lanjutkan. Jadi kendala utama adalah pertama SDM. Itu benar, sang banget. SDM-nya itu harus karena dia merasa apa-apa itu dia tanggung sendiri. Dia nggak punya berbagi berbagi istilahnya berbagi beban berbagi idenya harus seperti apa. Nah, dia itu di situ gitu. Nah, namun itu bisa bisa diakalin dengan melibatkan dengan pelanggan yang sudah pernah merasakan produk kita ya gitu. Mungkin di sana kita coba kayak habis ngantar roti itu kita contohnya kan roti nih ya case-nya ngantar roti kalau yang lagi jualan baju ya coba pas ngantar baju atau pas apa karena kan ini skalanya lagi kecil ya diajak ngobrol bentar gitu mungkin maksimal 5 menit kayak gimana rotinya misalkan mau nambah varian rasa enaknya apa ya mungkin dipancing-pancing seperti itu jadi kayak dia itu melibatkan konsumennya atau calon konsumennya gitu. Nah, oke, sini saya eh, akan mengajak praktek teman-teman semuanya. Ini masih sekitar ada 20 menit ya, nggak ada malahan ya. Coba teman-teman mengakses Bitly garing brain, terus Stripe coba ya. Nah, masuknya sebagai guest aja. Coba ngakses ke sana. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, akan muncul seperti ini. Itu ada KRZ sudah masuk ya. Nah, teman-teman, nanti silahkan teman-teman bebas ya, bebas istilahnya bebas mengungkapkan pendapat di situ dengan mengklik ini aja sticky note ini di bagian atas sebelah kanan. Bebas teman-teman itu berpendapat, misalkan saya berpendapat gimana sih ide saya untuk menaikkan itu. Nah, contohnya itu ya, saya mengunjungi, silahkan bebas teman-teman mengunjungi kepala sekolah. Nah,
bebas ini, nggak harus satu. Misalkan teman-teman punya punya banyak ide, silahkan ditulis saja di dalam suatu sticky note. Karena ini kan, nah ini kan ini untuk sticky note ini ada di atas ini ya, atas kanan ini. Karena dia tujuannya adalah lingkungan sekolah dan pemerintahan, maka saya itu kan mengunjungi kepala sekolah. Nah, contohnya itu. Kemudian ini ada yang nitip jual roti ke sekolah. Kalau ada ide-ide liar, silakan. Teman-teman bebas.
Baik, saya rasa cukup ya, teman-teman ya. Coba akan kita kelompokkan dulu dari berdasarkan jawaban teman-teman ini, karena waktunya kita terbatas, biar nanti agak lebih dalam membahasnya gitu ya. Oke, ini yang mengunjungi sekolah ini akan saya kelompokkan dengan titip jual, langsung jual menjadi partner. Nah, ini bisa jadi saji satu, karena intinya sama. Karena mengunjungi kepala sekolah itu pasti pengen juga jadi partner ya. Pasti obrolannya seperti itu. Menjalin mitra kerja ini juga jadi satu. Kemudian promosi-promosi akan saya jadikan satu. Ini juga kantor ini bikin poster. Ini promosi masuknya. Nah, ini juga saya jadikan satu buat kampus ulang tahun. Ini juga jadi satu promo. Ini juga promo. Oke. Oke ya. Jadi setelah saya lihat, kebanyakan ada dua jawaban dari teman-teman ini. Pertama adalah itu benar-benar direct langsung ke sekolah atau lembaga pemerintahan. Ketiga adalah membuat promosi. Kedua adalah membuat promosi. Jadi walaupun dengan bahasa yang berbeda ya, ada yang buat misalkan buat promo seperti gratis 5 beli satu atau bundling, intinya promo gitu. Promosi ke sosial media seperti Facebook, WhatsApp grup itu intinya promo juga. Promo beli dua gratis satu itu juga promo juga. Open reseller itu juga termasuk. Oh itu open reseller beda ya. Ini beda. Berarti ada opsi ketiga itu open reseller. Oke, kemudian meningkatnya periklanan intinya promosi, endorse ini juga promo gitu. Nah, kalau yang jawaban satunya adalah kayak mengunjungi kepala sekolah menjadi partner konsumsi dalam rapat, intinya harus ke sekolah gitu, melakukan approach gitu, menjalin mitra kerjasama dengan sekolah atau lembaga pemerintahan. Titip jual di kantin sekolah, titip jual kita juga harus izin, intinya harus ke sana gitu ya. Join kolaborasi dengan pedagang atau jual di kantin sekolah, nah gitu. Nah, dari berbagai banyak banyak ide liar ini, kita harus balik lagi ke prinsip SMART tadi, yang achievable itu yang mana sih? Nah, gitu. Oke, ini kira-kira aja ya. Misalkan yang achievable itu ternyata ini kita menjalin mitra ya. Contohnya kita sepakati ini aja dulu. Contohnya untuk contoh nih. Oke, saya akan geser. Ini besarkan. Oke, ini. Nah, ini kita harus breakdown dulu nih. Menjalin mitra itu kita harus ngapain aja biar achievable gitu. Contohnya, ini bisa nggak langsung diedit. Contohnya satu, biar kerjasama mitra ini terjadi ngapain sih kita? Berarti misalkan mengunjungi dua sekolah dalam 1 minggu. Oke, ini adalah langkah pertama. Dalam 1 minggu targetnya harus mengunjungi dua sekolah. Oke, apalagi yang kira-kira mengunjungi, kemudian membuat paket paket rapat rapat sekolah atau pemerintahan. Nah, kemudian apalagi yang kira-kira tuh, tuh, misalkan bundling.
bundling dengan produk sekolah atau produk sekolah atau pemerintahan. Kemudian misalkan bagi hasil keuntungan. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi ketika kan tadi banyak banget ide-ide itu. Nah, ide-ide liarnya tuh banyak banget. Nah, kita harus fokus menyelesaikan masalah dia. Dia apa? Dia itu pengen di sekolah sama perintah dan dia itu masih usaha rumahan gitu, yang dia juga sambil bekerja gitu ya. Jadi dia nggak mungkin misalkan juga terlalu fokus pada rotinya. Intinya dia pengen pelan-pelan membangun bisnisnya itu nggak scale up-nya itu pelan-pelan gitu ya, nggak drastis gitu. Kalau tadi misalkan meningkatkan promosi di sosmed dan macam-macam itu kan butuh ilmu, butuh biaya juga. Itu text time menurut saya gitu. Jadi belum simple. Nah, kalau dia targetnya masih kayak di sekolah sama pemerintah ya kita dekati aja, kita coba bermitra gitu ya. Nah, langkahlah atau dua kantor pemerintahan dalam 1 minggu gitu. Kemudian membuat paket rapat sekolah atau pemerintahan, misalkan dilengkapi ya, biar bisa terukur dalam setiap kunjungan gitu. Jadi setiap kunjungan itu dia harus sekalian membawa paket gitu. Membanding produk sekolah dan pemerintah. Biasanya sekolah dan pemerintah punya produk-produk yang mereka jual dua juga gitu. Siapa tahu bisa dibanding. Nah, kemudian kita juga harus menawarkan keuntungan kepada pihak sekolah atau lembaga pemerintahan sehingga tapi benar-benar berupa itu ya, jangan yang bersifat KKN ya, tapi benar-benar bagi-bagi hasil keuntungan itu yang bersifatnya memang mutualisme gitu. Ya, mungkin itu ya salah satu contoh ya, karena ini waktunya sangat terbatas banget, jadi maaf tidak bisa membahas terlalu terlalu dalam. Jadi itu, jadi mungkin nanti kalau ada series yang versi lebih lengkap, oke. Jadi nanti kalau ada versi lebih lengkap akan kita bahas lebih dalam. Oke. Oke, kita masuk ke nah ini. Insting dalam memahami masalah menjadi peluang bisa dimiliki banyak orang. Namun hanya sedikit orang yang berani melakukannya menjadi aksi. Nah, semoga para peserta webinar kali ini menjadi salah satu sedikit orangnya ya yang berani aksi. Karena banyak orang tuh cuma berandai-andai, cuma pengen pengen sesuatu, oh saya harusnya gini-gini, tapi tidak melakukan aksi. Tapi semoga semua yang ada di Zoom ini benar-benar ketika punya ide dan pengen melakukan sesuatu yang berbau eh, keuntungan, bisnis, apapun itu menjadi aksi gitu ya. Oke, ini waktunya sangat terbatas, jadi saya akan mempercepat ya. Ini sebenarnya ini saya pengen menjadi case untuk apa ya menggali insting kita ini. Soalnya ada Mas Joko adalah pria karir yang mobilitas kerjanya dengan motor, memiliki hobi tenis. Kendala dia adalah ketika dia harus bekerja, dia harus membawa 2 tas rempong, tas kerja dan tas tenis. Intinya rempong gitu ya. Nah, dia pengen produk tas yang kerja multifungsi tetap nyaman untuk bekerja, namun juga bisa memuat raket tenis gitu. Nah, untuk yang pria itu modelnya ransel, kalau cewek sling bag. Namun yang tetap stylish, terdapat slot kompartemen laptop dan tempat raket berbahan nilon agar kuat menahan beban yang cukup berat. Harga jual di bawah 800.000 dengan sistem penjualan di marketplace dan ditunjang dengan iklan di media sosial. Intinya ini sudah ketemu ya, define-nya ya. Nah, akhirnya setelah eh, ide dan macam-macam diskusi, akhirnya timbullah produk seperti ini gitu ya. Nah, artinya apa yang saya ingin garis bawahi, ketika ada masalah apapun itu akan menjadi produk baru atau ada solusi baru gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin secara singkat aja,
Nah, ini juga kenapa ada alat ini gitu. Coba analisa permasalahannya dan apa yang ditawarkan dari solusinya gitu. Oke, ada satu orang mau membantu saya. Silahkan. Itu ada pemukul, ada kapaknya, ada pisaunya, ada pembuka botol, ada macam-macam ya. Nah, itu dalam satu alat all in one gitu. Oke. Oke, kalau nggak ada, jadi kebanyakan orang tuh rempong bawa alat banyak, nah, gitu ya. Terutama yang kayak misalkan lagi kayak camping, hiking, kemudian lagi di perjalanan ke misalkan ke forest atau kemana yang dia membutuhkan alat yang simpel tapi serba bisa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu jawaban karena kalau misalkan bawa pisau satu, pemukul satu, kapak satu, nah itu kan rempong ya gitu. Padahal kita kayak misalkan cuma pengennya alat-alat yang simpel karena kebutuhannya yang enggak yang terlalu berat gitu. Yang misalkan kalau buat mukul ya mukul paku kecil aja. Kalau motong pakai kapak ya kapak yang dahan dahan yang tidak begitu besar, nah gitu ya. Nah, jadi kenapa ini adalah jawaban dari permasalahan yang eh, timbul tadi gitu ya. Jadi terbitlah alat all in one seperti ini. Mohon maaf untuk di bagian akhir mungkin saya cepatkan ini. Jadi terima kasih atas waktunya. Mungkin karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ya tadi. Jadi waktu saya kembalikan kepada Kak Didi dulu. Silahkan Kak Didi. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Tiap masalah ada cuan di sana. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kita cukup satu aja kali ya, karena sudah batas waktu. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ini dari ada nih dari di chat aja, kita ambil dari chat aja mungkin. Oh, boleh. Silahkan Mas Ibnu mau milih. Itu tadi ada jawabannya juga nih Putu Darmasri itu Al-Iman Tools diperlukan untuk efisiensi sesuai kebutuhan benar. Jadi alat multi in one. Oke. Materinya bisa di-share kah? Oke, nanti akan kita share ya materinya. Oke, ini ya untuk Mas Aris ya. Selamat siang Pak, izin bertanya, banyak istri gagal bukan karena kurang ide, tetapi karena eksekusi yang lemah. Apa indikator utama yang membedakan ide yang hanya keren di atas kertas dengan ide yang benar-benar bisa dieksekusi dengan menghasilkan profit? Wah, ini pertanyaan dalam banget ya ini, gitu. Sebenarnya eh, bisnis itu pertama harus berani dulu gitu. Saya nggak menyalahkan orang yang gerusa-gerusu untuk membuka bisnis yang kelihatannya hebat di kertas, tetapi terus dia gagal gitu. Itu adalah satu bagian proses dia menjadi pebisnis yang hebat menurut saya gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa diminimalisir jika kita mengetahui ilmu atau trik marketing. Minimal kita harus ngobrol lah sama orang yang sedikit paham marketing. Ya, sehingga kita tidak memutuskannya itu berdasarkan penuh pertimbangan gitu. Namun banyak juga orang yang iseng-iseng bikin bisnis tapi tiba-tiba sukses. Nah, itu sebenarnya kalau ada pertanyaan seperti ini bisa di-counter dengan fakta-fakta seperti itu nah gitu. Jadi kalau mau pengen benar-benar bisnis yang aman, ide kita itu lebih baik dikonsultasikan dulu dengan orang yang memahami itu gitu. Ya, contohnya dengan kayak tadi dengan design thinking itu adalah salah satu apa ya ilmu marketing juga untuk meminimalisir kerugian, langkah-langkah sembrono. Karena apa? Design thinking itu benar-benar dari ide tunas dijadikan prototipe, akhirnya di launching dan itu pun bisa dianalisa lagi. Itu salah satu trik ya. Jadi pertanyaan ini debatable gitu. Walaupun banyak contoh juga kayak misalkan kurang ini tapi karena eksekusi yang lemah ya mungkin karena dia sembrono, dia merasa dia yakin dia sukses nah gitu. Tapi ada juga case-case yang kayak dia gitu tapi sukses. Nah itu. Nah itu sebenarnya
salah satu bentuk marketing ya. Walaupun marketing itu bisa dipelajari, tapi juga nggak bisa juga ditolak. Faktanya banyak orang juga yang misalkan dengan modal apa, tepat tahu-tahu tuh dia sukses. Nah gitu. Mungkin itu jawaban yang mungkin nggak menjawab secara clear, tapi misalkan pengen main aman, sebaiknya dikonsultasikan dengan orang yang paham marketing. Paling enggak, walaupun nggak marketing, dia pernah usaha dan dia itu pernah rugi, pernah sukses juga gitu. Sehingga dia tahu eh, apa sih yang tepat gitu ya. Artinya jangan sembrono lah. Oke, gimana Kak Didi? Ini sudah lebih, apa ya, ada pertanyaan ya? Masih ada pertanyaan lagi, gimana Kak Didi? Eh, kita tutup saja, Mas Ibnu, karena sudah jamnya. Oke, oke, baik. Mohon maaf ya bagi rekan-rekan yang belum bisa terjawab karena saya sudah nanti pas saya dimarahin Kak Didi ini karena saya overtime 10 menit ini. Oke. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Pokoknya teman-teman kalau tadi ada yang belum terjawab pengen pengen ngobrol, silahkan boleh eh, chat chat boleh ke kemana ya chatnya ya ke Kak Didi dulu deh. Nah itu ke direct message-nya Kak Didi. Nah, silakan nanti akan saya bantu sesuai dengan kemampuan saya. Pertama itu terus link LinkedIn ID ada nggak Kak? Ada. Ini Numa siapa ya? Ini kayak nama anak saya soalnya ini. Numa ini. Oke. eh Nanti materi silahkan share. Kok kemudian ada tadi satu yang akan beruntung mendapatkan satu voucher, satu GoPay ya. Nah, nanti tadi silahkan Jangan tadi lupa. dipilih siapa Kak Didi tadi satu orang yang membantu bertanya atau membantu berpendapat tadi. Atau boleh di chat nanti Kak Didi. Kalau nggak bisa di forum silahkan di chat aja. Nanti. Silakan di chat Oke. bagi yang bertanya. Yang bantu Mas Ibnu ini ya, yang tadi, atau pertanyaan yang Mas Ibnu baca. Nggak, yang tadi yang menjawab apa ya UMKM SDM tadi ya kendala utama siapa tadi saya namanya Luka silakan setting moderator ya Kak Adisari itu silakan di chat tadi siapa saya lupa namanya mohon maaf. Oke, terima kasih atas waktunya pokoknya teman-teman eh, waktu saya kembalikan ke Kak Didi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Baik teman-teman, demikian acara webinar kita sore hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan mendapatkan insight baru untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih kepada narasumber kita, Mas Ibnu, yang sudah membawakan materi yang keren, serta teman-teman yang sudah bergabung dari awal hingga akhir. Bagi teman-teman yang belum mengisi absen, untuk segera mengisi absen yang di kolom chat, karena yang mendapatkan sertifikat hanya yang mengisi absensi. Terus jangan lupa juga daftar webinar series kita selanjutnya minggu depan. Oke, tentunya jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di Instagram, TikTok, dan YouTube BDI Denpasar untuk tahu informasi menarik lainnya. Oke, tanpa berpanjang lagi, terima kasih semuanya. Webinar saya akhiri. Selamat sore, teman-teman semuanya. Buat yang tadi mendapatkan voucher GoPay, bisa di chat saya kembali ya. Jangan lupa absensi juga, teman-teman. Selamat sore. Terima kasih, Mas Ibnu. Terima kasih Kak Didi.